Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Apa Kabar Indonesia Malam, didukung oleh Prenagen. Inilah Apa Kabar Indonesia Malam selengkapnya. Kita ke informasi pertama, pemirsa. Ledakan smelter nikel kembali terjadi di Kabupaten Morowali Utara, Sulawesi Tengah. Ya, kali ini smelter yang meledak adalah milik PT Gansbanster Nickel Industry atau GNI. Video amatir merekam detik-detik ledakan di smelter nikel milik PT GNI. Api dengan cepat menghanguskan bangunan pabrik, asap hitam pekat membumbung tinggi, memicu kepanikan para pekerja. Dan di Morowali, Letkol Infantri Al-Zaki membenarkan ledakan terjadi pada hari Kamis 28 Desember kemarin. Ia menyatakan tidak ada korban luka maupun meninggal dunia atas peristiwa ini. Api pun telah berhasil dipadamkan dan operasional pabrik sudah kembali normal. Ini adalah kali kedua ledakan smelter nikel yang terjadi di Morowali dalam sepekan terakhir. Sebelumnya ledakan smelter milik PT ITSS terjadi pada 24 Desember lalu menewaskan 19 orang, 8 diantaranya tenaga kerja asing. Pemirsa, sebuah bengkel terbakar dan terjadi ledakan besar di Bangkalan, Madura, Jawa Timur. Akibatnya ledakan tersebut, 1 orang tewas, 2 kritis. Ya, ledakan diduga berasal dari mortir yang ditemukan nelayan. Sebuah rumah yang diketahui digunakan sebagai bengkel di Kecamatan Kamal, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur, secara tiba-tiba terbakar, serta mengeluarkan ledakan yang sangat besar sebanyak 2 kali. Menurut saksi mata, akibat ledakan tersebut diduga dari sebuah mortir yang sudah diamankan di Gegana Polda Jawa Timur. Akibat peristiwa tersebut, 1 orang warga tewas dan 2 orang lainnya mengalami kritis. Hingga kini pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan terkait kasus kebakaran dan suara ledakan. Kapal KLM Bina Mulia yang bermuatan semen ludes terbakar di Pelabuhan Sunda Kelapa, Jakarta Utara, Jumat dini hari tadi. Belum diketahui pasti penyebab terjadinya kebakaran ini. Kobaran api terus membesar, membakar kapal KLM Bina Mulia di dermaga ujung Pelabuhan Sunda Kelapa, Penjaringan, Jakarta Utara. Bahan kapal yang terbuat dari kayu membuat api dengan cepat membesar dan melahap habis seluruh badan kapal. Belum diketahui pemirsa mengenai penyebab terjadinya kebakaran, namun api muncul setelah adanya aktivitas muatan semen di dalam kapal untuk dibawa ke Kalimantan. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun seluruh ABK berhasil diselamatkan sebelum api membesar. Sementara itu api belum bisa dipadamkan setelah 6 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi.
Kita ke informasi selanjutnya, viral video ratusan warga di Kabupaten Kuningan, Jawa Barat geruduk kantor balai desa di mana petugas dari Polres TNI dan juga aparat lainnya datang ke lokasi melerai warga agar tidak terjadi kericuhan yang lebih panjang. Ya, aksi ini diduga akibat penyaluran bansos yang tidak tepat sasaran, pemirsa. Inilah video amatir ratusan warga desa Cihirup, Ciawi Gebang, Kabupaten Kuningan yang menggeruduk kantor kepala desa hingga kericuhan terjadi. Aksi protes warga hingga lempar kursi ini diduga dipicu oleh penyaluran dana bantuan sosial dan BLT yang tidak tepat sasaran. Petugas dari kepolisian serta TNI yang berada di lokasi sempat kewalahan melerai warga yang emosi. Namun petugas akhirnya bisa meredam warga agar tidak melakukan hal yang tidak diinginkan. Sementara itu, Sekretaris Desa Cihirup membenarkan kejadian kericuhan yang terjadi di desanya. Terkait bansos, pihaknya juga sudah berkoordinasi dengan pihak pendamping desa. Kita ke informasi lainnya, aksi penyerangan oleh sekelompok anggota geng motor kembali terjadi di wilayah kota Cimahi, Jawa Barat pada Kamis malam. Ya, aksi penyerangan tersebut terekam kamera CCTV bahkan viral di media sosial. Dalam rekaman kamera CCTV memperlihatkan aksi penyerangan dilakukan sekelompok remaja di Cimahi Selatan, kota Cimahi. Pada peristiwa ini terlihat seorang remaja berlari ke pemukiman warga karena dikejar sekelompok remaja lainnya. Remaja tersebut kemudian dianiaya dan terlihat sempat diseruduk motor hingga terseret. Aksi penyerangan membuat warga setempat berhamburan keluar. Setelah mendengar adanya keributan, warga amankan remaja yang dikeroyok oleh sekelompok remaja tadi dan langsung dibawa ke kantor RW untuk dimintai keterangan. Selain itu, diamankan juga seorang remaja yang bersembunyi di rumah warga diduga terlibat aksi pengeroyokan. Setelah diinterogasi kedua pemuda, didapati ada benda seperti atribut geng motor, benda tumpul, serta botol minuman keras. Kedua remaja langsung dibawa ke Polsek Cimahi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Ke informasi lainnya, pemirsa, pasca aksi anarkis oleh massa yang mengantar jenazah mantan Gubernur Papua Lukas NMB menuju rumahnya kemarin, situasi di lokasi kerusuhan kini berangsur kondusif. Aktivitas sejumlah warga di lokasi kejadian dan sekitarnya juga sudah mulai normal. Seperti inilah, pemirsa, situasi di distrik AB Pura Jayapura, Papua pada Jumat pagi. Sebelumnya, kerusuhan pecah di lokasi ini yang menjadi akses pengantar jenazah mantan Gubernur Papua Lukas NMB menuju rumahnya kemarin. Pantauan di lapangan memperlihatkan warga di lokasi kerusuhan maupun sekitarnya tersebut sudah mulai beraktivitas normal. Kendaraan bermotor juga sudah berlalu lalang melintasi wilayah di sekitar AB Pura maupun Waena. Meski begitu, sisa-sisa kerusuhan masih terlihat dari kepulan asap yang keluar di antara reruntuhan bangunan yang ludes dibakar massa pada malam sebelumnya. Akibat kerusuhan itu, 3 bangunan dan sekitar 25 tempat tinggal mengalami kerusakan dan beberapa di antaranya terbakar. Selain itu, tercatat pula 14 korban luka akibat lemparan benda keras dan juga ada 1 unit mobil hangus terbakar. Pemirsa, insiden pencoblosan surat suara pemilih di Taiwan yang lebih awal dari jadwal resmi ternyata memicu perbedaan sikap antara Komisi Pemilihan Umum KPU RI dan juga Badan Pengawasan Pemilu Bawaslu RI. Ya, meski dilarang Bawaslu, KPU tetap menganggap surat suara tersebut sebagai surat suara rusak dan mengabaikan rekomendasi Bawaslu agar tidak dilakukan pengiriman surat suara ulang. Video viral ini memperlihatkan sejumlah warga negara Indonesia di Taiwan yang telah mencoblos surat suara untuk pemilu 2024. Para pemilih di Taipei ini ternyata telah mendapat surat suara yang dikirim lebih awal dari jadwal. Padahal seharusnya pencoblosan suara lewat pos baru akan bisa dimulai pada 13 Januari 2024 mendatang.
Ketua Komisi Pemilihan Umum KPU Hashim Asyari mengaku terdapat kelalaian yang dilakukan Panitia Pemilihan Luar Negeri atau PPLN yang mengirimkan 31.276 lebih awal dari jadwal yang seharusnya. Untuk mengoreksi kesalahan ini, KPU menyatakan bahwa surat suara yang dikirimkan terlebih dahulu tersebut sebagai surat suara rusak dan surat suara baru akan dikirim ulang. Ketika 31.276 lembar surat suara pemilu presiden dan 31.279 surat suara untuk pemilu anggota DPR sudah dikirim secara bergelombang 18 Desember dan 25 Desember 2023 dan kemungkinan sudah mulai diterima untuk pemilih, padahal dikirimkan tidak sesuai dengan jadwal yang ditentukan, itu kita nyatakan surat suara rusak. Namun menurut Badan Pengawas Pemilu Bawaslu RI, KPU RI tidak boleh memperhitungkan surat suara tersebut sebagai surat suara rusak. KPU tidak disarankan untuk melakukan pengiriman ulang surat suara. Kita saran perbaikannya demikian. Kalau KPU tidak menerima saran perbaikan tidak masalah. Terserah KPU kan. Nah, tapi potensi itu kita sudah ingatkan. Kami sebagai lembaga pengawas sudah mengingatkan tugas dan fungsi kami sebagai lembaga pengawas bahwa akan terjadi potensi permasalahan yang lebih besar lagi jika ini dianggap sebagai surat suara rusak. Apa dasar hukum kemudian menyatakan surat suara ini rusak? Karena ada potensi yang lebih besar lagi. Potensi besar ini kecurangan pidana. Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk Anda yang berada di wilayah DKI Jakarta dan juga sekitarnya. Kita lanjutkan apa kabar Indonesia Malam. Pemirsa, Lembaga Center for Strategic and International Studies (CSIS) merilis hasil survei pemilihan umum terkini. Ya, dari hasil survei elektabilitas pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 2, Prabowo Gibran memimpin, sedangkan pasangan presiden dan calon wakil presiden Anies dan Caimin menempati posisi kedua dan berselisih cukup besar dengan pasangan Ganjar Mahfud. Namun CSIS mencatat jumlah pemilih yang belum memutuskan cukup besar, lebih dari 10%, sehingga peluang pemilu presiden berlangsung 1 putaran atau 2 putaran ini masih terbuka lebar. Center for Strategic and International Studies (CSIS) merilis hasil survei terkini. Survei ini dilakukan pada tanggal 13 hingga 18 Desember 2023 lalu. Hasilnya, pasangan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka unggul dengan tingkat keterpilihan sebesar 43,7%. Di posisi kedua ditempati pasangan Capres-Cawapres nomor urut 1 Anies Baswedan Muhaimin Iskandar dengan 26,1%. Sedangkan pasangan Capres-Cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD menempati urutan 3 dengan 19,4%. Survei dilakukan dengan metode multi-stage random sampling dengan jumlah sampel sebesar 1.300 orang yang tersebar di 34 provinsi di Indonesia. Dengan margin of error sebesar plus minus 2,7% dengan tingkat kepercayaan 95%. Ini tingkat elektabilitas, jadi ketika survei kami lakukan, itu kita menanyakan bila saat ini Bapak Ibu sedang berada di bilik suara atau TPS, ya, siapakah yang akan Ibu Bapak pilih sebagai Presiden dan Wakil Presiden. Survei yang kita lakukan pada 13 sampai 18 Desember itu menunjukkan, saya dari paling awal ya, sesuai nomor urut, pasangan Amin, Anies Baswedan dan Muhaimin di survei kita tingkat elektabilitasnya di angka 26,1%. Kemudian pasangan Prabowo dan Gibran di angka 43,7 ya. Dan pasangan Pak Ganjar Pak Mahfud 19,4 ya. Jadi saya ulangi ya. Saat survei kami lakukan di 13 sampai 18, kami menemukan bahwa elektabilitas pasangan 01 26,1, 02 43,7 dan 03 19,4 ya. Kami juga menemukan bahwa masih ada 6,4% responden yang saat survei dilakukan dia mengaku rahasia, tidak mau memberikan jawaban pilihannya.
CSIS kemudian merinci elektabilitas capres dan cawapres per wilayah. Wilayah terbagi ke dalam Sumatera, Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Gorontalo, dan Maluku, Papua. Hasilnya, pasangan nomor urut 2 Prabowo Gibran hampir mendominasi elektabilitas di sejumlah wilayah. Sementara pasangan nomor urut 1, Anies Muhaimin, memiliki elektabilitas tinggi di Sumatera dan Jakarta, Banten. Sementara pasangan nomor urut 3, Ganjar Mahfud, unggul di wilayah Jawa Tengah, Yogyakarta. Sementara dalam survei yang digelar Indikator Politik Indonesia via telepon pada periode 23-24 Desember, pasangan Prabowo Gibran meraih angka 46,7%. Pasangan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka makin meninggalkan pasangan nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD yang meraih 24,5%, berselisih tipis dengan pasangan Capres-Cawapres nomor urut 1 Anies Baswedan Muhaimin Iskandar yang mencatat elektabilitas sebesar 21%. Sedangkan yang tidak tahu atau belum memutuskan sebanyak 7,8%. Survei indikator melibatkan 1.217 responden dengan wawancara via telepon serta margin of error sebesar 2,9%. Bercermin dari hasil survei sejumlah lembaga, tergambar pasangan nomor urut 2 memiliki elektabilitas tertinggi. Sementara jika pemilu 2 putaran, siapakah nanti yang akan unggul? Paslon nomor urut 1 Anies Muhaimin atau paslon nomor urut 3 Ganjar Mahfud? Tim TV One mengabarkan. Sesaat lagi pemirsa, apa kabar Indonesia Malam akan hadir bersama Caca Anissa dan juga berdialog dengan sejumlah narasumber. Betul sekali Agita, sesaat lagi pemirsa saya akan ajak Anda untuk melihat apa sih penyebabnya sejumlah kader P3 memberikan dukungan terhadap Prabowo Gibran padahal partainya jelas-jelas memberikan dukungan untuk Ganjar Mahfud. Usai jeda berikut. Puluhan simpatisan dari Partai Persatuan Pembangunan yang tergabung dalam elemen yang mengatasnamakan diri sebagai pejuang P3 mendeklarasikan dukungan untuk paslon Capres-Cawapres nomor urut 2 Prabowo Gibran. Tokoh Partai Persatuan Pembangunan yang hadir diantaranya Wakil Sekretaris Majelis Pertimbangan DPP P3 Hizbiyah Rohim, kader P3 seperti Wicaksono hingga Raden Agung Zainal Abidin. Kader Partai Persatuan Pembangunan yang tergabung dalam Pejuang P3 berbeda sikap dengan P3 yang kini mendukung pasangan Ganjar Pranowo Mahfud MD di Pilpres 2024. Koordinator Nasional Pejuang P3 Wicaksono membacakan deklarasi dukungan Pejuang P3 untuk Prabowo Gibran. Wicaksono mengatakan dirinya masih aktif di DPP P3 sampai saat ini, serta sudah berkomunikasi soal dukungan ini kepada Ketua Majelis Pertimbangan Dewan Perwakilan Pusat DPP P3 Roma Hurmuzi. Kita melihat 2 kali debat Capres-Cawapres, debat Capres dan Cawapres kemarin, dan melihat dari aspirasi-aspirasi yang sudah terkumpul di masyarakat secara langsung, bahwa kami dari P3, dari kalangan muda, dari kiai, dari ulama, dari banyak stakeholder yang ada di dalam P3, menyatakan kita mendukung melalui gerakan Pejuang P3 untuk memenangkan Prabowo Gibran untuk 1 kali putaran. Insya Allah hari ini kita deklarasikan dan kami cukup optimis bahwa kondisinya tinggal presentasinya kurang lebih sekitar 7-8%. Kita dengan dukungan dari kita, insya Allah kita akan yakin Prabowo Gibran akan menang dalam sekali putaran, insya Allah. Wicak, ini artinya Pejuang P3 berdasar atas dasar partai politik atau gerakan organisasi komunitas atau apa ya Mas? Silahkan dianalisa sendiri dengan saya memakai jaket seperti ini, dengan kita juga pengurus aktif di dalam P3, tapi kami deklarasi ini menggunakan nama Pejuang P3. Jadi insya Allah semua stakeholder kita di bawah kita dari Sabang sampai Merauke akan berkolaborasi untuk memenangkan Prabowo Gibran untuk sekali putaran, insya Allah. Deklarasi ini juga dihadiri Ketua Tim Kampanye Nasional TKN Prabowo Gibran Rosan Roslani.
Sebelumnya, pasangan Capres-Cawapres nomor urut 2, Prabowo Subianto Gibran Rakebuming Raka, juga mendapat dukungan dari 5 laskar organisasi sayap Partai Persatuan Pembangunan atau P3 di Sleman, Yogyakarta. Deklarasi dukungan tersebut dihadiri Ketua Umum Partai Golkar, Erlangga Hartarto. Lalu, akankah perpecahan di internal partai pendukung Ganjar Mahfud ini akan mempengaruhi elektabilitas Ganjar Mahfud, pasangan calon nomor urut 3? Dari Jakarta dan Sleman, Yogyakarta, Robin Freddy, Andri Prasetyo, TV One mengabarkan. Pemilu sudah setengah jalan pemirsa, tapi tampaknya dukung-mendukung ini masih terjadi meskipun sebelumnya sudah firm bahwa P3 resmi mendukung pasangan Ganjar Mahfud. Tapi ternyata di tengah jalan sejumlah kader memberikan dukungan terhadap Prabowo Gibran. Apa sih yang terjadi? Itu yang akan saya bahas di Apa Kabar Indonesia malam hari ini. Di studio TV One sudah ada di sini Mas Pangi Syarwi sebagai pengamat politik kita. Mas Pangi, selamat malam. Assalamualaikum. Malam Mbak Caca, malam Bang Habib. Mewakili TKN Prabowo Gibran di sini ada Mas Habibur Rahman. Mas Habib, selamat malam. Assalamualaikum. Wakil Ketua TKN. Oke, mungkin langsung saja ditanggapi. Ketua TKN ada ketika sejumlah kader P3 memberikan dukungan. Ini ada apa? Di lobi sengaja? Ini pemilu setengah jalan loh. Ya, sebelumnya ini bukan yang pertama ya. Sekitar 2 bulan yang lalu saya sendiri diundang hadir. Ada kader-kader P3 menyatakan dukungan terhadap Prabowo Gibran. Mereka bikin rumah konsolidasi di daerah Jakarta Selatan yang berkonsolidasi secara nasional ya. Tentu kalau ada pihak-pihak yang ingin menyampaikan dukungan kepada kami nggak bisa menolak, Mbak Caca ya. Ini kan bagian dari demokrasi ya. Adapun hal ihwal kaitan internal di mereka ya, di partainya, apakah akan ada komunikasi atau sudah ada komunikasi, itu kan di luar otoritas kami ya. Memang situasinya ya begini kan, kita juga nggak bisa paksakan ya. Namanya partai politik itu kalau kita baca di undang-undangnya saja di pasal 1 bahwa dibentuk secara sukarela. Di pasal 15 kedaulatan itu ada di anggota dan anggota memiliki hak untuk dipilih dan memilih. Jadi itulah format partai politik ya yang kita atur di Undang-Undang Partai Politik nomor 2 tahun 2018. Nah, sehingga kalau ada pihak-pihak di partai tertentu yang berbeda sikapnya dengan pimpinannya, lalu menyatakan dukungan kepada kami, ya kami nggak bisa menolak. Oke, jadi sebentar kita luruskan bahwa ini inisiatif dari kader yang hadir, jadi bukan inisiatif dari TKN Prabowo Gibran yang mau lobi-lobi partai untuk makin banyak partai dukungan gitu? Secara logis nggak bisa ya, kami nggak akan mungkin kami bisa melobi-lobi partai lain ya. Yang ada adalah kita dihubungi seperti waktu 2 bulan yang lalu itu kami dihubungi ya oleh teman-teman dari yang memang anggota P3 untuk bertemu. Ya, kalau ketika kami dengar maksud dan tujuannya ya tentu kami sangat terbuka, warm welcome. Oke, Mas Pangi bisa ditanggapi seperti itu kah posisinya bahwa ya udah siapa aja yang mau memberikan dukungan meskipun pemilu setengah jalan, atau jangan-jangan ya dukungan siapa sih yang nggak mau, kayak ikan kucing ditawarin ikan, nah begitu ya, ini gimana? Ya pertama saya pakai baju hitam ini Cak, sama dengan Cak ya. Bukan karena berduka karena P3 ya. Tapi ada Mas Aiman Wicaksono juga yang tersangka hari ini kan, wartawan senior ya. Ya itu berduka juga kita secara undang-undang ITE kita hari ini gitu. Yang kedua soal yang tadi soal P3 ya, kan dalam partai itu kan ada istilahnya ideologi Cak. Kemudian ada yang kedua adalah programatik, yang ketiga adalah garis partai. Nah maksudnya di dalam partai itu kan butuh loyalitas. Garis partai itu adalah antara DPP dengan grassroots atau kader itu sejalan, tidak berbeda. Karena platform partai itu kan adalah loyalitas menjadi nomor 1. Mungkin tidak hanya P3, termasuk Bang Habib kan juga setuju bahwa standar ganda itu tidak dibolehkan di partai politik. Apalagi ini sudah diputuskan secara forum resmi. Artinya sudah ada konsensus, ada kesepakatan. Artinya kalau sudah ada konsensus, kesepakatan, artinya perbedaan itu harusnya kan tidak terjadi. Kecuali itu belum diputuskan oleh P3, sehingga diperbolehkan untuk melakukan berbeda pandangan atau pendapat. Nah, yaitu yang saya cermati yang kedua. Yang kedua begini Cak ya, kalau misalnya apa yang sebetulnya yang terjadi hari ini, itu sebetulnya juga bukan tidak mungkin terjadi juga ke depan dengan partai-partai lain. Nah ini semestinya kan dengan model kita berharap kan partai itu tidak boleh transaksional pragmatis.
Artinya transaksional pragmatis itu partai itu harus punya prinsip keputusan, kebijaksanaan, dan ideologi. Garis partai itu harus jelas seperti itu. Nah, ketika memang hasil survei Voxpol sebenarnya menunjukkan misalnya kemana kecenderungan tren pemilih P3. Nah, kalau misalnya antara putusan DPP itu ternyata selera jeroan pemilihnya grassroots P3 itu sejalan, Cak, itu kan menguntungkan partai. Karena antara putusan DPP untuk mengusung Ganjar dengan pemilih akar rumput P3 itu sama, berarti itu pas. Tapi kalau kemudian ternyata pemilih P3 itu cenderung memilih Pak Prabowo, itu juga pas hari ini untuk merapat ke Pak Prabowo. Tapi ini sudah diputuskan oleh partai. Nah, yang ketiga adalah bagaimana konteksnya dengan elektoral. Siapa yang terganggu, siapa yang akan mendapatkan keberkahan, kan begitu. Yang jelas soliditas di internalnya partai pengusung paslon nomor 3 pasti terganggu. Karena soliditas itu penting. Bagaimana mereka tegak lurus antara semua partai pengusung. Nah, apakah itu akan mengurangi? Apakah ini karena sinyal selama ini lembaga survei menunjukkan tren terhadap Ganjar ini tidak ada kenaikan pertumbuhan elektoral sehingga terjadi keterbelahan atau dualisme atau perpecahan di internal sendiri. Tapi kalau kita baca dari statement-statementnya dari pengurus inti atau kader P3 mengatakan ini tidak bisa dikaitkan dengan pengurus, bahwa ini bukan keputusan partai. Tapi kalaupun ada sanksi, katanya akan ada sanksi yang kemudian di situ ada caleg, ada orang partai yang bisa dilantik, bisa tidak dilantik oleh ketua umum partai atau PLT-nya. Ya, isunya sebagian kecil dari kader P3 memberikan dukungan terhadap Prabowo Gibran, tapi jadi kemana-mana pemirsa. Ini akan saya bahas sesaat lagi pemirsa. Ada yang sempat menganalisis bahwa jangan-jangan ini taktik dan strategi P3 saja bermain politik dua kaki, karena secara survei ini Ganjar di bawah sementara Prabowo di atas. Tapi ada juga pendapat, kan Prabowo Gibran unggul secara survei, kok minta-minta dukungan lagi dari kader partai lain? Sesaat lagi. Kami akan menegakkan dan juga menyiapkan langkah-langkah penegakan konstitusi partai. Tadi kan ditegaskan dengan menggunakan seragam dari P3 sendiri dan juga sudah koordinasi dengan pengurus P3. Kalau dari Bapak sendiri Sekjen, apakah memang sejalan? Tidak ada koordinasi. Ya. Jauh sebelumnya para pimpinan majelis, majelis pertimbangan, majelis syariah, majelis pakar, semua berkumpul rapat menegaskan komitmen untuk mengawal konstitusi partai, keputusan Rapimnas 5 dan rapat-rapat lainnya yang memutuskan mendukung Ganjar Mahfud. Tapi tadi juga para caleg dari berbagai daerah hadir untuk memberikan dukungan. Mereka membantah. Ada caleg Bu Nurmila yang membantah. Itu hanya dicatut saja. Jadi mohon cara-cara seperti ini juga harus dipahami ya. Bagaimana agar kontestasi ini berjalan dengan baik. Ya, jangan mudah menerima dukungan yang apalagi ada nama yang dicatut gitu. Jadi ada yang membantah ke saya, nggak tahu menau gitu. Gus, tapi itu langkah tegasnya nanti apa? Apakah nonaktif atau pemberhentian atau seperti apa, Gus? Kami fokus sekarang ini pada mereka yang benar-benar berjuang di akar rumput, mereka yang siang malam benar-benar mencari suara untuk P3, bukan yang duduk di meja konferensi pers ngaku sebagai pejuang, Saya dan Pak Sandi, teman-teman di P3 ini sekarang menyebar ke dapil-dapil, ke kota-kota untuk langsung ke akar rumput menyapa. Jadi sanksinya tindakan tegas bentuknya seperti apa? Mereka yang ngaku pejuang tentu nanti akan dinilai oleh masyarakat. Kalau kami organisasi partai tentu tadi saya katakan akan melakukan langkah-langkah penegakan konstitusi partai. Ya, langsung saja saya akan sapa di sini narasumber saya lewat sambungan Zoom Sekjen P3 Bang Arwani Tomafi. Selamat malam, assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat malam.
Mbak Caca. Boleh langsung ditanggapi saja. Ini kok bisa tiba-tiba sejumlah kader P3, bahkan katanya ada caleg juga yang memberikan dukungan terhadap Prabowo Gibran. Ini nggak bisa dicegah atau bagaimana oleh pusat? Ini kan setengah jalan loh pemilu, seperti apa? Ya, jadi dinamika yang terjadi di Pilpres kali ini ya, beberapa partai tentu mengalami dinamika ini. Terhadap dinamika tentu kami akan melakukan langkah-langkah tegas gitu. Kami tidak melihat atau tidak terlalu jauh berpikir ya, begitu ada langkah-langkah aparat partai yang melakukan pelanggaran berat, tentu kami akan lakukan penegakan konstitusi. Jadi yang saya maksud dinamika partai itu ya sekarang ini terjadi ya, beberapa kader partai, bahkan kader partai senior seperti Pak JK di Golkar yang mendukung 01 misalnya, atau juga saya tidak harus sebut semuanya gitu. Yang terpenting adalah bagaimana kami nanti mendisiplinkan ya aparat partai yang melakukan langkah-langkah ya yang merugikan partai, kira-kira begitu. Oke, Bang Arwani, tolong ditanggapi dong. Di sini Mas Habib mengatakan bahwa bukan dari Gerindra atau mungkin dari TKN Prabowo Gibran yang melobi-lobi untuk mengajak masuk memberikan dukungan, tapi sukarela dari kader P3 sendiri. Gimana tanggapannya? Saya nggak terlalu tertarik untuk menelusuri itu ya. Yang terpenting bagi kami adalah bagaimana komitmen para pimpinan partai yang sudah seharusnya saat ini turun ke akar rumput, ya, mencari suara bersama-sama dengan para caleg, seluruh kader bersatu padu, menjaga kekompakan, soliditas untuk membesarkan partai ini, gitu loh. Oke. Tetapi justru melakukan langkah-langkah yang seperti itu. Baik. Ya. Bang Arwani, berarti komitmen dukungan ini hanya dari tingkat pemimpin partai. Kalau kadernya itu bebas memberikan dukungan, apalagi secara survei ini kan Ganjar Mahfud di bawah ini, bagaimana? Gini loh, mereka yang menyebut pejuang, ya, saudara Wicaksono misalnya yang menyebut sebagai pejuang P3, itu baru beberapa bulan ya bergabung dengan P3. Jadi banyak hal yang mestinya harus dilakukan oleh teman-teman di pimpinan majelis, memberikan pertimbangan ya dan lain sebagainya, bukan siapa-siapa sebenarnya gitu loh. Jadi ya udah, apalagi juga sudah mengambil sikap tegas seperti itu, ya sederhana saja, silahkan. Oke. Ya. Bang Arwani, kami juga punya kami juga punya langkah-langkah yang harus kami lakukan ya, ketegasan. Jadi kami sudah siapkan ya sanksi berupa pemberhentian sampai pada pemecatan. Itu sudah kita siapkan. Baik. Bang Arwani, berikan komentar dong. Ini kan bukan hanya deklarasi pribadi dari kader P3, tapi dalam deklarasi tersebut ada tim dari TKN Prabowo Gibran. Menurut Bang Arwani etis nggak? Ya silakan aja. Saya sih nggak ngitung ya, nggak ngereken saya. Silakan kalau mau dianggap itu penting bagi teman-teman di sana, ya monggo, itu hak saja. Kalau kami sih nggak begitu nganggep penting gitu. Nggak ngerasa digombosi Bang Arwani? Kempesin kali. Sama sekali enggak. Oke, mungkin pertanyaan langsung kepada nggak ngaruh. Nggak ngaruh Bang, ini sebenarnya ya. Tapi memang jadi pertanyaan. Ini ada timnya TKN Prabowo Gibran dalam dua deklarasi ya. Baik, gimana? Bang Arwani gimana Bang Arwani? Iya lah, oke Bang.
Lanjut. Oke, mulai. Ya. Kalau ditanya ngaruh apa enggak ngaruh gitu loh. Oke. Ini ya mereka yang ke sana mungkin tertarik, barangkali juga teman-teman dari sana juga menerima dukungan itu, ya silakan aja. Ya saya cuman berpikiran yang namanya pejuang itu ya satu hal yang didapatkan dari khidmah kepada umat, kepada masyarakat, bukan lalu datang ya konferensi pers ngaku pejuang gitu kan, susah untuk dijelaskan gitu loh. Baik. Ditahan dulu Bang Arwani. Jadi saya lebih senang ini dengan seperti ini, jadi tahu mana yang oke, mana yang enggak, kira-kira begitu. Oke, baik. Ya, saya nggak mau mengatakan yang lebih nggak enak daripada itulah. Jadi bagi kami untuk membersihkan partai ini enak gitu loh dari awal ya, gitu. Saya berterima kasih kalau nanti diterima oleh teman-teman di sana, berterima kasih. Ditahan dulu. Sekarang saya komentarin dong Mas Habib bahwa nggak masalah, nggak ada pengaruhnya. Padahal ini pimpinan puncak dari TKN Prabowo hadir dalam sebuah deklarasi yang dianggap nggak ada masalah, kayak seperti mengecilkan ini. Mas Jadi Habib. one man one vote ya. Apa satu orang satu suara, ini sistem pemilu kita. Artinya secara naluriah kita sama-sama mencari sebanyak mungkin konstituen ya. Karena itu kami namanya kan kita sama-sama meyakini kita punya platform perjuangan yang baik ya. Yang kami perjuangkan ini kan untuk merah putih. Kami ingin mendapatkan amanah dari rakyat untuk memimpin ya kan, karena idealisme dan cita-cita kami. Kalau ada orang ya, pihak kelompok yang sependapat dengan perjuangan kami ya alhamdulillah. Dan penghitungannya kita pemilu ini ya Pak Caniago ya adalah one man one vote. Artinya satu suara saja sangat berarti ya. Jadi kami terbuka lebar ya, siapapun pengurus kelas RT pun misalnya, kelas anak ranting pun mau bergabung dan kami sangat terbuka. Oke, Mas Panji. Ya, pertama Cak, memang partai ini kan juga dalam kondisi ambang batas parlemennya juga agak membahayakan kan, bisa lolos atau tidak kan. Nah, yang kedua adalah kalau misalnya soliditas di internal juga terganggu, maka ada potensi kans untuk tidak lolos di parlemen juga ada di P3 ini. Apalagi kalau nanti di tengah jalan agak jauh ya, misalnya tiba-tiba ada munaslupnya, ada ininya, sementara ini lagi bertarung bagaimana fokus pemenangan. Tapi mudah-mudahan itu tidak terjadi. Tidak terjadi hal-hal semacam itu. Yang kedua begini Cak, di partai politik kan selain tadi ideologi, historikal, fapom dan programatik dan lain, tapi kan partai politik tidak hanya sebatas hanya untuk mencari jabatan kekuasaan semata. Artinya prinsip ideologi itu juga harus diperjuangkan. Oleh karena itu, partai-partai yang cenderung transaksional, kader-kadernya pragmatis, ini juga agak rawan hari ini. Karena ketika ada persamaan kepentingan, apalagi ada logistik, ada misalnya daya tawar yang menarik, itu juga membuat partai terbelah. Sementara di partai dibutuhkan hari ini adalah loyalitas, tidak ada standar ganda. Maksudnya soliditas di internal itu penting sekali. Nah, ini menjadi tantangan challenge bagi P3. Apakah mampu P3 menghadapi dinamika ini yang tadi lautnya lagi teduh, tiba-tiba bergelombang nih. Ada reaksi dari namanya tadi kader P3 namanya Pak Wicaksono yang katanya baru berapa bulan jadi kader. Nah, ini juga katanya juga udah disiapkan sanksi yang tegas terhadap pemecatan. Nah, tapi yang ketiga Cak begini. Kan perjuangannya tadi saya lihat landasannya begini, supaya Pak Prabowo ini bisa menang mulus satu putaran. Karena katanya tinggal 7% lagi atau 6% lagi. Nah, dengan adanya pejuang P3 itu diharapkan membantu perjuangan untuk meloloskan Pak Prabowo bisa menang satu putaran. Itu agenda misinya. Terlepas yang saya katakan tadi, agenda ideologi, agenda kemudian programatik, dan agenda yang ketiga adalah rent seeking atau official seeking, bagaimana kader mencari jabatan kekuasaan, itu juga ada. Tapi mudah-mudahan nggak seperti itu. Jadi kita mencermati kalau nggak dikelola dengan baik, tidak di-maintenance, katanya tadi udah disiapkan sanksi pemecatan atau pemberhentian, kalau tidak ada pemadam kebakarannya, justru P3-nya yang dirugikan. Dan sebetulnya yang angin segar bagi tim Pak Prabowo tentu angin segar ya. Ini juga kami tidak membuat, ini hanya dukungan yang kami tidak bisa juga menolak dukungan ini gitu kan. Apakah ini alamiah
apakah by setting, apakah desain. Tapi kok saya nggak yakin dalam politik itu semuanya ilmiah, Cak. Pasti ada operatornya gitu. Nanti Mas Habib tanggapi ya, apakah ini memang strategi dari Prabowo Gibran, dari TKN sendiri agar supaya menang satu putaran jadi kurang sedikit lagi ini persen. Padahal tidak kurang dukungan dari tokoh Islam kultural yang ada di kubu TKN Prabowo. Dan belum terjawab, Mas Arwani, apa jangan-jangan ini strategi dari P3 saja? Kalaulah Ganjar menang atau Prabowo menang, tetap mereka berada dalam pemerintahan, pemirsa. Politik dua kaki, sesaat lagi. Di 2019 terjadi seperti itu dan di partai-partai lain karena itulah realita demokrasi kita. Partai menentukan sikap dan kita sudah memberikan arahan kepada para kader. Sama seperti di keluarga kita. Di keluarga kita juga begitu, nggak bisa kita paksakan. Itu adalah bagian daripada demokrasi kita. Kan kita selalu bilang dalam keberagaman kita satu. Dan jangan kita terus mengulik perbedaan pendapat itu. Tapi yang terpenting P3 sudah memberikan satu komitmen bahwa kita akan meningkatkan ukhuwah perjuangan kita, persatuan kita, hasilnya positif. Dan ini tentunya semakin tinggi kita naik, tentunya anginnya semakin kencang. Dan ini harusnya justru malah meneguhkan semangat daripada pejuang P3 dan caleg yang sekarang lagi ada di masing-masing dapil. Pejuang yang beneran loh ya. Ya, ketika ada kader yang memberikan dukungan beda dari pimpinan partainya, itu yang kemudian menjadi pembahasan bahwa apa jangan-jangan ini strategi dari P3. Gak apa-apa deh, kader bawah-bawah dukung yang lain karena memang secara survei yang didukung oleh ketum ini mungkin paling corot ibaratnya peringkatnya. Saya minta kepada Bang Arwani Tomafi, ketika banyak yang mengatakan apa jangan-jangan ini strategi P3 ini politik dua kaki, Bang Arwani? Ya, jangan terlalu berspekulasi jauh seperti itu ya. Kami ini kan partai punya kebijakan, punya keputusan resmi di dalam pemilu kali ini. Jadi saya pastikan tidak ada dua kaki seperti itu. Komitmen kami jelas bagaimana kami mengawal konstitusi partai, keputusan Rapimnas 5, 6, 7, ya 8 semua kita amankan. Jadi tidak ada bahwa misalnya nanti ada putaran kedua ya, tapi kami nggak berani mengandai-andai karena menurut catatan dan juga hasil kerja kami, posisi pasangan 03 masih sangat berpeluang untuk maju ke putaran kedua gitu loh. Jadi ini kompetisi yang biasa saja. Saya katakan banyak sekarang ini kader-kader partai berbeda pilihan ya dengan partainya dalam soal pilpres gitu loh. Oke. Jadi udah ya. Baik. Jalan saja. Yang penting partai punya ruang juga ketika harus ada penertiban ya, dirasa melakukan satu langkah-langkah yang mengganggu konsolidasi soliditas partai ya, kita tentu semua partai tentu juga akan melakukan hal itu kan. Bang Arwani, kalau ada yang mengatakan dukungan dari sejumlah kader P3 ini membuat pilpres jadi satu putaran, Prabowo Gibran jadi pemenangnya, wah ini gimana? Ya itu nanti Mas Habib syukuran ke saya nanti itu, traktir saya. Tuh, bagaimana? Mas Habib boleh itu dikomentari. aja kalau repot, udah. Iya. Semuanya kan sekarang bekerja. Ya, semuanya itu bekerja keras. Mas Habib, kita semua bekerja keras ya. Harus memenangkan calonnya masing-masing. Itu etika. Maka menurut saya, pandangan kami, etika itu tetap penting ya. Fatsun ya. Udah, saya kira apa yang dilakukan teman-teman untuk bekerja keras, merayu, ya, merayu orang lain, ya itu sah-sah saja gitu loh. Enggak misalnya, ya susah juga tiba-tiba kok ada orang sadar, aku tak ikut sana gitu kan. Ya menurut saya memang harus ada rencana bagaimana membuat mereka berpaling dan sebagainya. Saya kira itu biasa saja.
Ada rencana Bang Habib untuk membuat kader P3 berpaling, kan nggak mungkin ujuk-ujuk gitu ya, gimana? Ya faktanya kan kita dihubungi ya, kita dihubungi. Tapi sama seperti sampaikan Pak Sandi tadi, ya bahwa nggak ada yang salah. Justru Pak Sandi contoh paling konkret tentang pembicaraan kita hari ini. Pak Sandi, kader kami, cawapres kami, dulu periode 2019, berkomunikasi dengan P3 ya. Dengan intensi menjadi wapres diajukan oleh P3, padahal sudah fix dalam putusan Rapimnas kami, capres kami the one and only adalah Pak Prabowo. Tapi coba cek jejak digital kami, pembicaraan kami soal Pak Sandi nih, apa yang dilakukan Pak Sandi waktu itu, ada nggak yang negatif? Nggak ada kok. Saya sendiri bahkan berkali mengatakan, apakah keputusan Pak Sandi berkomunikasi dan kemudian pindah ke P3 sesuatu yang salah? Saya nggak katakan salah. Apakah sesuatu yang buruk? Enggak. P3 juga partai politik yang punya tujuan mulia. Baik. Namanya politik itu kan begitu. Ada 3 hal yang kita perjuangkan dalam politik: ideologi, politik, organisasi. Kalau misalnya tiga-tiga yang kita bisa perjuangkan di satu partai yang sama, nggak ada masalah. Oke. Tapi misalnya dia ideologi sama dengan Gerindra, tetapi kepentingan politik yang berbeda, ya monggo saja. Dan pilihannya ke P3, partai bapak kita P3 ini, partai yang bagus juga gitu kan. Orang-orang tua kita kan kebanyakan P3 semua kan ya. Artinya bukan sesuatu yang jelek ketika misalnya Pak Sandi sekarang ada di P3. Demikian juga kalau ada orang yang merasa perjuangannya bisa diperjuangkan di Gerindra. Tentu kami sangat terbuka. Saya jadi mau nanya, Gerindra nggak masalah kadernya ke P3, P3 juga nggak masalah kadernya ke Gerindra. Ini sebenarnya apa jangan-jangan P3 sama Gerindra ini belakangnya satu periuk kali ya, Bang Arwani? Sama-sama sebangsa dan setanah air ya. Jadi gini loh Mbak, jadi apa yang dilakukan oleh Bang Sandi itu kan menjaga dan berjalan dalam ranah etika ya, mundur dari partai, beda pilihan atau punya kepentingan lain. Jadi harus ada, kalau memang punya keinginan untuk, wah saya kok kayaknya cenderung berbeda nih gitu. Saya kira di partai kan ada mekanisme, ada ruang untuk berdiskusi ya, rapat atau menyampaikan sesuatu. Jadi itu yang namanya tadi koordinasi yang menurut ada, tapi tidak ada koordinasi. Bahkan ada beberapa caleg yang ada caleg yang terkonfirmasi namanya dicatut gitu loh. Jadi hanya kalau memang pada akhirnya seperti itu, ya ini demokrasi, kita sah-sah saja gitu loh. Yang penting bagi kami sih nggak ada paksaan, tapi ya harus legowo gitu loh. Kader yang membelot fix dipecat Bang Arwani. Jangan pakai jas P3. Jangan pakai nama jas P3 gitu loh. Harus menghargai gitu. P3 organisasi. Kalau pribadi-pribadi punya hak politik ya tentu siapapun harus menghargai gitu. Bang Arwani. Itu yang harus dipahami. Bang Arwani, kader yang membelot fix dipecat dari partai? Ya, ada sanksi pemecatan, ada sanksi pemberhentian dari jabatan pimpinan, Dewan Pimpinan, dan ada juga peringatan. Kita lihat sejauh mana. Tapi untuk koordinator, ya juru bicara atau koordinator yang kemarin sama-sama kita lihat, ya opsinya ya pemecatan sebagai anggota. Mas Pangi, berlebihan nggak sih kalau misalnya ada yang mengatakan masyarakat, buat strategi saja ini ya, sebagian di sana, sebagian di sini? Iya, saya nggak tahu ya, cuma partai politik kalau kemudian bermain dua kaki tadi ya, sengaja untuk menaruh di Prabowo, kemudian ada juga di Mas Ganjar, untuk persamaan kepentingannya nanti mudah-mudahan siapapun yang menang ada mendapatkan jabatan kekuasaan kan begitu. Tapi bagi saya sih nggak etis juga partai politik kalau seperti itu kan. Jadi menurut saya sih memang partai politik harus setelah ada keputusan, ada kebijaksanaan, ada konsensus dan ada kemudian membentuk sebuah rekomendasi sudah diputuskan secara besar, tiba-tiba ada yang membelok kader, ada yang merasa tidak sejalan, itu artinya memang sebaiknya tadi berhenti kan begitu, tanpa harus memakai baju P3-nya, berhenti dan kemudian menyatakan dukungan. Nah, kemudian yang kedua begini, Cak, ini apakah ini juga terpengaruh oleh mazhab bandwagon effect? Mazhab bandwagon effect itu adalah mazhab hasil survei selama ini.
yang menunjukkan Ganjar ini kan elektabilitasnya dianggap kalaupun ada kenaikan tapi nggak signifikan, bahkan ada penurunan. Trennya tidak terlalu baik misalnya. Nah itu juga yang mungkin membuat loyalitas, membuat standar ganda dan bagaimana kedisiplinan tertib partai itu terganggu di kader akar rumput. Atau memang dulu kader-kader P3 ini sebetulnya tidak ikut tegak lurus dengan DPP. Mungkin grassroots akar rumputnya itu justru dukungannya lebih cenderung ke Pak Prabowo, strike ticket voting. Artinya terjadi split ticket voting antara dukungan DPP dengan grassroots kader P3. Tapi mudah-mudahan nggak terjadi seperti itu. Mas Habib, ada yang mengatakan, kalau memang Prabowo Gibran secara survei seindah, sehebat yang ada saat ini, duduk manis aja lah. Sudah pasti ibaratnya menang. Kalau sampai datanglah ketua TKN-nya ke sana, ini berarti butuh lagi dukungan. Ini apa jangan-jangan secara survei tidak seindah itu? Ya nggak ada yang berpikiran seperti itu, saya yakin ya. Semua orang kontestan pemilu selalu mencari konstituen sebanyak-banyaknya. Itu hal yang alamiah ya, dan yang pasti dilakukan oleh semua. Perkara lebih banyak yang artinya menghampiri ke kami, ya kami juga nggak bisa tolak, gitu kan ya, karena nggak ada aja kami berupaya mencari konstituen, apalagi ada konstituen datang, gitu kan ya. Apakah soal aturan di internal partai ada regulasi, ya kami paham, tapi kan kami nggak bisa masuk ke arah sana. Silakan saja, misalnya tadi soal pemakaian seragam dan lain sebagainya, itu kan persoalan di internal P3, silakan saja diselesaikan baik-baik, ya kan. Begitu juga kami ketika ada kader kami misalnya menyatakan dukungan ke paslon lain, ada juga Mbak, bukan hanya Pak Sandi, ada beberapa daerah ya, kami lakukan juga penegakan hukum internal ya, penegakan etika internal, tapi itu domain kami nggak akan pernah menyalahkan partai atau paslon yang mendapat dukungan dari kader kami tersebut. Ini yang saya bilang, saya sepakat dengan Mas Arwani ya inilah fakta politik di kita ya, bahwa memang ketiga kontestan pemilu ini ya kan secara ideologis kurang lebih kan sama di mata di mata pemilih ya, tujuannya sama-sama baik, track recordnya sama-sama baik ya kan ya, kapasitasnya sama-sama baik, kurang dan lebih aja di antara ketiga. Kalau dia merasa lebih serak dengan salah satu paslon, bukan berarti yang lainnya buruk sekali, enggak juga gitu loh. Bang Arwani tanggapi dong. Walaupun secara survei Prabowo Gibran ini unggul, tapi kalau ada dukungan masuk, ya mau aja gitu. Atau jangan-jangan dari P3 mempertanyakan, ya kalau sudah banyak dukungan, ya ngapain lagi ngambil-ngambil kader P3 gitu. Gimana Bang Arwani? Sudah ditanyakan Mbak Tata, jadi nggak perlu saya tanyakan. Jadi biasa saja, ya nggak usah dibuat misalnya kok yang datang ketua TKN, ya nggak apa-apa. Kalau saya kira saya juga nggak mempertanyakan itu. Bagi kami ya ada ranah yang memang menjadi internal kami di P3. Toh memang ya saya katakan semua partai hasil survei itu mengatakan tidak ada yang 100% ya full dukungan partai politik itu ke satu capres, tidak ada. Ya semua partai termasuk. Nah, problemnya adalah sejauh mana gitu loh langkah-langkah partai, dan itu adalah hak masing-masing partai. Gitu. Jadi kami tidak memperhatikan atau tidak tertarik untuk mempertanyakan lebih jauh motif-motif apa gitu saja. Itu biasa saja, dukung sana dukung sini. Yang nggak biasa itu ya yang harus kami tegaskan, kalau mau misalnya harus terpaksa punya pilihan lain ya tolong jas P3-nya itu dicopot, jangan mengatasnamakan partai, apalagi mengatasnamakan pimpinan, ya Dewan Pimpinan Pusat dan sebagainya. Kita punya ruang kok, ada nanti putaran kedua, ya. Toh nanti yang menang itu juga biasa, dulu Pak Jokowi dengan Pak Prabowo juga akhirnya bersatu. Kita ini harus sama-sama ya memaknai ini dalam sebuah berarti kalau nanti Pak Prabowo menang bersatu lagi dengan P3 gitu ya. Ada yang saling menafikan. Kan belum tentu. Mayoritas survei sekarang kan ya kan seperti itu. Mayoritas survei kan jelas masih banyak yang di luar 02 misalnya kan gitu loh. Jadi
Iya, kalau Putaran Ganjar Mahfud kedua. menang, Gerindra juga masuk. Kan ada mantan kader di sana ya. Politik cair. Terima kasih Bang Arwani, terima kasih Mas Habib, terima kasih Mas Pangi. Nah, sesaat lagi ini kita akan tunggu aja lah ya pemirsa ini bagaimana nanti akan bergulir. Memang ini setengah jalan pemilu, apapun mungkin terjadi. Sesaat lagi rekan saya Gita Malika sudah siap mengabarkan. Gita, ada apa? Saat lagi Caca Anissa dan juga pemirsa, kita masih akan menghadirkan sejumlah informasi penting lainnya. Di antaranya adalah hujan dengan intensitas tinggi yang kemudian juga masih berlangsung di sejumlah wilayah di Indonesia, dan juga ada beberapa informasi penting lainnya untuk Anda. Usai jeda tetaplah bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Ya pemirsa, hasil dari sejumlah survei menunjukkan bahwa Capres dan juga Cawapres nomor urut 2 yakni Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka ini juga masih belum terlihat akan memenangkan satu putaran. Inilah yang kemudian masih menjadi polemik yang semakin memanas, dan juga kita akan melihat bagaimana kemudian perkembangannya ke depan, dan kita hadirkan informasi berikut ini untuk Anda. Pesta demokrasi 5 tahunan yang dinanti hanya tersisa 46 hari lagi. 14 Februari 2024 mendatang, 204,8 juta pemilih yang berada di Sabang hingga Merauke dan juga warga negara Indonesia yang berada di luar negeri akan menentukan pilihannya. Tidak hanya memilih wakil rakyat yang akan duduk di parlemen, namun juga memilih satu pasang kandidat presiden dan wakil presiden yang akan memimpin Indonesia 5 tahun ke depan. Selama 75 hari terhitung sejak 28 November hingga 10 Februari 2024, masyarakat akan diberi kesempatan mengenal ketiga pasangan calon presiden dan calon wakil presidennya melalui kampanye terbuka maupun kampanye tertutup. Termasuk publik dapat melihat kemampuan keenam tokoh ini di debat yang diselenggarakan Komisi Pemilihan Umum sebanyak 5 kali. Dan seperti yang sudah ditonton maupun didengarkan publik, dari 2 kali penyelenggaraan debat pada 12 dan 22 Desember, banyak kejutan yang diperlihatkan dan disampaikan para calon presiden dan wakil presiden yang sudah berhadapan satu dengan lainnya ini. Visi dan misi, gaya penyampaian hingga kemampuan para calon menjawab sejumlah masalah yang muncul saat debat tentu saja menjadikan perubahan cara pandang dan pilihan para calon pemilih. Hal inilah yang dipotret oleh sejumlah lembaga survei melalui sigi yang dilakukannya. Seperti survei yang dirilis Center of Strategic and International Studies atau CSIS yang melakukan sigi 13 hingga 18 Desember atau 1 hari usai debat calon presiden pada 12 Desember kemarin. Hasil sigi CSIS menempatkan pasangan nomor urut 2 Prabowo Gibran sebagai jawara. Sementara pasangan nomor urut 1 Anies Muhaimin berada di posisi kedua dan pasangan nomor urut 3 Ganjar Mahfud berada di juru kunci. Hasil yang tidak jauh berbeda juga ditunjukkan Lingkaran Survei Indonesia atau LSI Deni JA yang melakukan survei pada 17 hingga 23 Desember. Di mana elektabilitas pasangan Prabowo Gibran mencapai 43,3%. Hasil survei ini terpaut jauh dengan pasangan Anies Muhaimin yang meraup 25,3% suara 1.200 responden. Sementara pasangan Ganjar Mahfud membayangi di posisi ketiga dengan 22,9%. Sigi dari indikator politik pun menunjukkan jika Prabowo Gibran masih berada di posisi puncak dengan 46,7% responden. Survei yang digelar 23 hingga 24 Desember ini menempatkan Ganjar Mahfud berada di posisi kedua dengan 24,5% dan elektabilitas Anies Muhaimin berada di posisi buncit dengan 21% responden. Hasil sigi sejumlah lembaga ini seakan mematahkan keinginan pemilu presiden 2024 berjalan satu putaran. Karena hingga hari ini, Prabowo Gibran yang diunggulkan di berbagai survei belum pernah menyentuh angka 50% plus 1 sesuai aturan untuk memenangkan satu putaran. CSIS sendiri menegaskan jika peluang para kandidat masih terbuka lebar. Terlebih debat KPU masih tersisa 3 kali lagi. Ya, poin penekanan pertama yang ingin saya sampaikan adalah sebenarnya dari ketiga calon itu masih ada waktu, masih ada harapan, ya.
Jadi ketika calon sampai nanti itu sebenarnya situasinya menunjukkan sebenarnya masih ada harapan. Ya, masih ada harapan dan masih ada waktu untuk melakukan kerja-kerja politik. Ya. Yang kedua, situasi juga bisa jadi mungkin akan ada perubahan-perubahan tipis-tipis, sedikit gitu ya, naik atau turun karena ada faktor debat. Ya, jadi putaran debat masih ada 3 kali lagi. Ya. Dan yang ketiga tentu aktivitas mobilisasi kampanye dari partai dan caleg. Jadi ada 3 poin ya yang ingin kami tegaskan. Pertama, masih ada waktu, ya, langit belum runtuh, ya, masih ada waktu, masih ada harapan, karena dan yang kedua situasi masih mungkin perubahannya kecil, tapi faktor debat mungkin diprediksi akan mengubah sedikit, ya. Yang ketiga soal aktivitas partai politik. Nah, jadi kami melihat memang situasi masih terbuka ya. Karena dan faktor debat itu meskipun kecil, dia akan jadi faktor penting nanti. Ya, untuk menentukan salah satunya apakah pemilu kita akan bisa berlangsung 1 atau 2 putaran. Jadi masih ada harapan kepada ketiga kandidat ya. Nah, ini juga kami ingin konfirmasi lagi. Alasan orang yang masih mungkin belum mengubah pilihannya. Tadi ya, sama yang mantapnya 75,2. Tapi kalau dari sisi alasan, ternyata yang membuat kita kaget itu 12,5 dari total sampel kita itu masih menunggu putaran debat. Ketiga pasang calon presiden dan wakil presiden tentu akan terus menampilkan citra terbaiknya, baik saat kampanye bertemu masyarakat secara langsung ataupun melalui debat yang masih akan dilaksanakan hingga Februari nanti. Mesin politik dari partai pendukung pun niscaya akan bekerja lebih keras di sisa 40 hari masa kampanye. Tentu saja dengan meminimalkan kejutan ataupun blunder yang dapat membentuk sentimen negatif para calon pemilih. Publik tentu juga menunggu apakah Pilpres akan 1 putaran ataukah 2 putaran sesuai dengan berbagai hasil survei sejumlah lembaga kredibel. Tim TV One mengabarkan. Cuaca ekstrim dan hujan dengan intensitas yang tinggi ini masih terus berlangsung di sejumlah daerah menyebabkan longsor dan juga banjir pemirsa. Usai jeda kami akan rangkum beberapa wilayah di Indonesia yang saat ini masih terdampak banjir. Sesaat lagi tetaplah bersama kami. Pemirsa, intensitas yang mulai tinggi membuat beberapa daerah terdampak longsor dan banjir. Berikut kami rangkum beberapa wilayah di Indonesia yang saat ini masih banjir. Pasca banjir yang terjadi di basement sebuah apartemen di kawasan Cisauk, Kabupaten Tangerang, Banten yang merendam ratusan mobil milik penghuni apartemen, kini air mulai berangsur surut karena ada bantuan mesin pompa dari BPBD Kabupaten Tangerang. Berdasarkan data yang dimiliki oleh pengelola gedung apartemen, tercatat sekitar 30 mobil yang terendam dan lebih dari 50 sepeda motor yang juga ikut terdampak. Banjir yang menggenangi permukiman warga 13 desa di Kecamatan Hamparan Rawang, Kota Sungai Penuh hingga saat ini masih terjadi. Tingginya intensitas hujan yang masih mengguyur sebagian wilayah Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh membuat Sungai Batang Merau terus meluap dan membanjiri permukiman warga. Ketinggian air yang sebelumnya mencapai hampir 2 meter kini sudah mulai surut dengan ketinggian air mencapai 1,5 meter. Hari kelima pasca longsor dan banjir di Kabupaten 50 Kota Sumatera Barat, tim Balai Prasarana Jalan Sumatera Barat masih melakukan penutupan jalan lintas nasional Sumbar Riau via Pangkalan. Langkah ini dilakukan agar memaksimalkan upaya pembersihan material longsor yang menutup dan masih berbahaya bagi pengendara jika melewatinya. Penutupan ini dilakukan mulai pagi tadi hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat. Tingginya curah hujan yang terjadi sejak 2 hari terakhir membuat ratusan rumah di Kabupaten Rokan Hulu, Riau dilanda banjir. Luapan dari Sungai Kaiti dan Sungai Pawan mengakibatkan air merendam ratusan rumah di 2 kecamatan.
Ketinggian air hingga mencapai 1 meter lebih. Hingga kini luapan air sungai belum juga surut dan masih meninggi. Banjir terparah terjadi di Kecamatan Tambusai. Sekitar 400 kepala keluarga harus mengungsi. Tim TV One mengabarkan. Libur panjang jelang pergantian tahun dimanfaatkan masyarakat untuk berlibur. Puncak yang tetap menjadi tujuan liburan masih terpantau lancar, meski saat malam tahun baru akan diberlakukan Car Free Night. Sementara arus menuju daerah Jawa juga terpantau mulai meningkat di pintu tol Cikampek arah Palimanan. Arus lalu lintas kawasan Puncak di saat liburan ini terpantau padat merayap dari arah Jakarta di pertigaan Gadok. Kendaraan dari arah tol Ciawi ke arah Gadok yang didominasi plat nomor kendaraan B mengantri sejak pukul 5 waktu Indonesia Barat. Meski demikian, belum ada pemberlakuan ganjil genap. Namun petugas akan memberlakukan secara situasional dan dilakukan secara bergantian. Begitu juga dengan kontraflow di ruas tol Ciawi ke arah Sukabumi di kilometer 44 tetap diberlakukan jika kondisi menjelang tahun baru ini volume kendaraan terus meningkat. Sementara pada tanggal 31 Desember 2023 saat malam pergantian tahun baru, Satlantas Polres Bogor akan menutup arus kendaraan ke arah Puncak secara total dari semua arah. Mulai pukul 18 waktu Indonesia Barat sampai pukul 6 pagi pada 1 Januari 2024. Sementara pada pukul 21 waktu Indonesia Barat akan diberlakukan Car Free Night atau malam bebas kendaraan. Sementara itu, di ruas tol Jakarta Cikampek terpantau ramai dan lancar, meski terlihat mulai ada peningkatan menuju tol Trans Jawa. Antrian kendaraan ini terjadi di gerbang tol Cikampek Utama dari arah Jakarta menuju arah Palimanan atau Jawa Tengah pada Jumat pagi. Dari pantauan didominasi oleh kendaraan pribadi plat nomor Jakarta. Meski terpantau meningkat, lalu lintas masih normal dan para pengendara juga dapat melajukan kendaraannya dengan kecepatan antara 80 sampai 100 km per jam. Diprediksi arus lalu lintas di ruas tol Jakarta Cikampek yang menuju Jawa Tengah dan Jawa Timur akan terus meningkat di akhir pekan besok, seiring waktu libur panjang tahun baru. Dari Karawang dan Bogor, Jawa Barat, Agung Prasetyo, Usep Saripudin, TV One mengabarkan. Kami ajak Anda pemirsa untuk memantau sejumlah arus lalu lintas jelang libur akhir tahun. Sudah ada rekan kami Agung Prasetyo yang berada di tol Cikampek dan juga sudah ada Usep Saripudin yang berada di Puncak Bogor, Jawa Barat. Kita terlebih dahulu menuju Agung Prasetyo di tol Cikampek. Agung, bagaimana pantauan di Cikampek pada malam hari ini? Ya, terima kasih Agita juga pemirsa. 3 hari menjelang pergantian tahun 2023-2024, pantauan arus lalu lintas di ruas tol Jakarta Cikampek memang semakin malam semakin ramai, terutama ini kendaraan yang datang dari arah Jabodetabek menuju ke arah Palimanan melalui exit gerbang tol Cikampek Utama ini. Dan pada malam hari ini kendaraan masih didominasi oleh kendaraan pribadi, namun pada malam hari ini terlihat juga banyak bus-bus angkutan umum antar kota antar provinsi yang melintas di ruas tol Jakarta Cikampek. Dan memang kondisi ini sedikit berbeda jika dibandingkan pada siang atau sore tadi, dan sedikit ada peningkatan pada malam hari ini, dan terlihat juga kendaraan cenderung padat di sekitar kami mengabarkan di gerbang tol Cikampek Utama, dan terlihat di belakang kami ini merupakan gerbang tol Cikampek Utama yang menuju ke arah tol Trans Jawa, dan terlihat adanya sedikit antrian di sekitar gerbang tol Cikampek Utama antara 5 sampai 10 kendaraan ke belakang. Dan dapat kami informasikan juga untuk mengantisipasi kepadatan ataupun antrian di gerbang tol Cikampek Utama, pihak Jasa Marga membuka 7 gardu utama dan ditambah dengan 8 gardu satelit untuk data lalu lintas di ruas tol Jakarta Cikampek yang telah melintas pada pukul 5 pagi tadi hingga pukul 17.00 dari arah Jakarta menuju ke arah tol Trans Jawa melalui exit gerbang tol Cikampek Utama ini menyebutkan 20.000 lebih kendaraan yang telah melintas, sedangkan kendaraan yang dari arah Jakarta menuju ke arah Bandung melalui gerbang tol
Kalihurip Utama, yakni 21.000 lebih kendaraan. Artinya masih banyak kendaraan dari arah Jakarta yang menuju ke arah Bandung dibandingkan menuju ke arah Jawa. Selain itu juga dapat kami informasikan di sejumlah titik di ruas tol Jakarta Cikampek, memang pada malam hari ini terpantau ramai dan lancar, tidak terlihat adanya lonjakan kendaraan yang secara signifikan. Namun ada beberapa titik krusial yang kerap terjadi kemacetan yang bila mana nantinya ada lonjakan kendaraan di ruas tol Jakarta Cikampek seperti di kilometer 48 yang merupakan pertemuan antara tol layang Mbz dengan tol Jakarta Cikampek. Selain itu juga titik kepadatan kerap terjadi di rest area kilometer 57. Untuk mengantisipasi adanya lonjakan ataupun kemacetan di ruas tol Jakarta Cikampek, Korlantas Polri bersama Jasa Marga akan memperlakukan beberapa rekayasa lalu lintas, diantaranya akan memperlakukan kontraflow dari kilometer 36 sampai kilometer 47, yakni akan diberlakukan satu lajur, dan dilanjut kontraflow kedua dari kilometer 47 sampai kilometer 70 gerbang tol Cikampek Utama, yakni dua lajur. Dan jika nantinya juga terjadi kepadatan, akan diberlakukan one way dari kilometer 72 sampai kilometer 188 gerbang tol Palimanan. Namun rekayasa lalu lintas ini akan diberlakukan situasional jika terjadi kepadatan ataupun kemacetan di ruas tol Jakarta Cikampek. Dan diprediksi untuk puncak arus mudik libur tahun baru akan terjadi hingga akhir pekan ini, karena memang waktu libur panjang masih hingga hari Senin mendatang. Sementara itu yang dapat kami informasikan di ruas tol Jakarta Cikampek. Kembalikan ke Anda, Agita, di studio. Baik, tol Cikampek sudah mulai terjadi peningkatan arus kendaraan. Terima kasih Agung Prasetyo. Selanjutnya kita menuju Usep Saripudin yang berada di Bogor, Jawa Barat. Usep, seperti apa pantauan di Puncak Bogor, Jawa Barat pada malam hari ini? Baik, Alita dan juga pemirsa, dapat kami sampaikan bahwa tadi sore pada pukul 14.30 waktu Indonesia Barat terjadi peningkatan arus sehingga diberlakukan ganjil genap oleh pihak kepolisian dari Satlantas Polres Bogor yang langsung dipimpin oleh KBO serta ada dihadiri oleh dari Polda Jabar, yaitu AKBP Edwin Effendi, langsung melakukan pending di tempat ini. Setelah dilakukan ganjil genap selama kurang lebih 30 menit, pada pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti langsung dilakukan sistem satu arah dari arah Jakarta menuju ke arah Puncak, karena memang diperkirakan akan terjadi peningkatan. Namun demikian saat ini sudah diberlakukan kembali pada pukul 17 tadi sore sudah diberlakukan kembali normal. Jadi dari dua arah, baik dari arah Jakarta menuju ke arah Puncak maupun dari arah Puncak menuju ke arah Jakarta saat ini sudah berlangsung normal. Dan diprediksi besok juga masih ada peningkatan, karena memang pada tanggal 31, tepatnya pukul 18 waktu Indonesia Barat, akan ditutup secara total pada pukul 18 waktu Indonesia Barat untuk ke arah Puncak, baik dari arah Jakarta maupun dari arah Ciawi. Dan itu pun ada 3 akses yang ditutup untuk ke arah Puncak, serta tidak dapat dilalui pada pukul 18 sampai dengan pukul 1 dini hari, tepatnya sampai dengan tanggal 1 Januari tahun 2024. Dan ini pada pukul 21, masih tanggal 31 Desember nanti, 21 waktu Indonesia Barat malam hari itu sudah diberlakukan di tempat ini, yaitu Car Free Night atau malam bebas kendaraan. Sehingga jika Anda pun misalnya sudah ada kendaraan di tempat kami melaporkan di sini, tetap Anda tidak bisa gunakan pada pukul 21 waktu Indonesia Barat sampai dengan pukul 1 dini hari tanggal 1 Januari 2024. Sebaiknya Anda segera untuk datang ke tempat ini jika Anda memang ada rencana agenda untuk liburan atau menghabiskan malam tahun barunya di tempat saya mengabarkan di kawasan Puncak ini. Sementara demikian, Alika, kembali ke Anda. Baik, terima kasih Usep Saripudin, informasi langsung dari Puncak Bogor, Jawa Barat. Dan tadi sebelumnya ada rekan Agung Prasetyo mengabarkan langsung dari Tol Cikampek. Terima kasih rekan-rekan, selamat bertugas kembali. Dan pemirsa, sesaat lagi kita juga masih akan memantau bagaimana kemudian keramaian jelang libur akhir tahun dan juga sejumlah arus lalu lintas di sejumlah daerah. Selesai jeda, tetaplah bersama kami.
Kembali bersama kami, pemirsa, akhir tahun menjadi waktu yang sering dimanfaatkan banyak orang untuk merencanakan liburan. Beberapa tempat wisata pun sudah mulai dipadati para pengunjung. Berikut liputannya untuk Anda. Kepadatan kendaraan terjadi saat menuju kawasan Masjid Raya Al-Jabar di Kecamatan Gede Bage, Kota Bandung, Jawa Barat. Masjid Raya Al-Jabar saat liburan banyak dikunjungi para wisatawan dari berbagai wilayah di tanah air. Mereka menyerbu kawasan Masjid Raya Al tersebut untuk menikmati keindahan masjid. Selain menikmati keindahan masjid, para pengunjung juga banyak yang melaksanakan ibadah di dalam Masjid Al-Jabar, serta melihat galeri Rasulullah yang ada di dalam masjid tersebut. Sejak minggu lalu hingga saat ini terjadi lonjakan pengunjung, yang biasanya di hari biasa mencapai 6.000 pengunjung, namun untuk libur panjang mencapai 15-30.000 pengunjung. Ribuan wisatawan hari ini memadati Taman Wisata Candi Prambanan di Sleman, Yogyakarta. Para wisatawan didominasi dari kalangan keluarga dan pelajar sekolah. Selama libur Natal dan Tahun Baru, Candi Prambanan dikunjungi sekitar 17.000 wisatawan per hari. Puncaknya diperkirakan terjadi pada 31 Desember sebanyak 18.000 orang. Pada puncak pergantian tahun, Candi Prambanan menghadirkan konser musik bertajuk Suara Prambanan. Sejumlah band papan atas akan tampil seperti Sheila on 7, Jikustik, serta Shaggy Dog. Hari ini suasana Jalan Malioboro, Yogyakarta kembali dipadati wisatawan yang hendak menikmati masa liburan Tahun Baru. Peningkatan kunjungan wisatawan di kawasan Malioboro sudah terjadi sejak awal libur panjang hingga akhir pekan ini. Keramaian wisatawan diantaranya memadati jalur pedestrian maupun tempat pusat belanja oleh-oleh di teras Malioboro. Wisatawan sengaja memilih Yogyakarta, terutama kawasan jantung kota Jogja, mulai Tugu Palputih Malioboro hingga Keraton Yogyakarta. Diprediksi kunjungan wisatawan di kota Yogyakarta ini akan semakin meningkat hingga malam pergantian tahun baru mendatang. Tim TV One mengabarkan. Ya, kita akan memantau bagaimana arus liburan di stasiun dan juga di Bandara Soekarno-Hatta. Sudah ada rekan kami Rusdi Muslim yang berada di Bandara Soekarno-Hatta dan juga ada Adia Anwari yang berada di Stasiun Senen. Terlebih dahulu kita menuju Rusdi. Rusdi, seperti apa situasi terkini di Bandara Soekarno-Hatta? Ya, Agita Malika, serta pemirsa, selamat malam. Dapat saya kabarkan dari Bandara Soekarno-Hatta, di mana memang mendekati libur tahun baru, bandara kota masih terus dipadati oleh sejumlah penumpang. Pada hari ini saja diperkirakan ada 135.000 penumpang, yang baik yang datang maupun yang pergi melalui Bandara Soekarno-Hatta. Yang menariknya, dari 135.000 itu, 71.000-nya adalah merupakan mereka yang akan berangkat menuju penerbangan keluar, baik itu penerbangan domestik maupun ke luar negeri. Berdasarkan data imigrasi, memang penerbangan penumpang yang pergi ke luar negeri naik cukup signifikan, sekitar 21% jika dibanding bulan lalu. Di mana jika di bulan lalu terdapat kurang lebih ada 490.000 penumpang, untuk di bulan Desember ini diperkirakan ada 614.000 penumpang yang bergerak atau pergi ke luar negeri. Untuk tujuan favoritnya memang kebanyakan mereka pergi ke negara Singapura, Malaysia maupun Jeddah. Seperti diketahui, Jeddah merupakan tujuan favorit para masyarakat Indonesia, mereka untuk melakukan wisata religi. Dan untuk tujuan domestiknya masih menjadi tujuan favorit adalah Bali, Kuala Namu, serta Yogyakarta. Namun begitu memang pengelola bandara memprediksi hari ini diperkirakan menjadi puncak dari libur tahun baru di tahun 2023 ini. Demikian Mbak Gita Malika. Baik, sudah terjadi lonjakan penumpang pesawat di Bandara Soekarno-Hatta. Terima kasih Rusdi Muslim. Lantas bagaimana kemudian di moda transportasi kereta api? Kita menuju Stasiun Senen, sudah ada rekan Adia Anwari di sana. Adia, apakah sudah terjadi lonjakan penumpang kereta api di Stasiun Senen? Baik, selamat malam Agita juga pemirsa TV One. Memang
Bisa dilihat di layar kaca Anda situasi terkini di stasiun Pasar Senen terlihat ramai. Namun sepertinya masih tergolong cukup kondusif karena belum adanya antrian yang mengganggu begitu di stasiun Pasar Senen. Menurut data dari PT KAI Daerah Operasional 1 Jakarta, untuk tiket terjual per hari ini tanggal 29 Desember sudah ada sebanyak 42 ribuan tiket yang terjual, di mana 23 ribu diantaranya ini merupakan keberangkatan dari stasiun Pasar Senen. Memang sudah ada beberapa tambahan perjalanan kereta api, yakni sebanyak 184 KA atau kereta api, atau sekitar juga 10 perjalanan kereta api tambahan yang akan dilakukan per harinya. Dari mulai periode Nataru yakni 21 Desember hingga 7 Januari nanti, memang PT KAI sudah menyediakan tiket sebanyak kurang lebih 770 ribu tiket untuk masyarakat ataupun penumpang yang hendak melakukan perjalanan menggunakan kereta api. Hingga per hari ini tiket yang terjual masih di kisaran hampir menyentuh 500 ribu tiket gitu. Ini artinya masih ada sekitar 170 ribuan tiket lagi yang masih tersedia begitu untuk penumpang yang hendak melakukan perjalanan mudik ataupun perjalanan kereta api di masa periode Nataru. Untuk kota-kota tujuan favorit yang dituju oleh penumpang nih ada 7 kota, diantaranya ada Yogyakarta, Bandung, Semarang, lalu juga Surabaya, Purwokerto, Cirebon, dan juga Tegal. Untuk sementara ada juga penambahan berupa jumlah meja layanan untuk pemeriksaan tiket di stasiun Pasar Senen, di mana penambahan jumlah meja layanan ini diperuntukkan untuk penumpang untuk melakukan pemeriksaan tiket begitu sebelum menuju ke gerbong ataupun pintu masuk kereta api masing-masing. Sementara demikian, Nagita, saya kembalikan ke Anda di studio. Terima kasih Adia Anwari, informasi langsung dari Stasiun Senen, dan tadi ada rekan KB Rusdi Muslim dari Bandara Soekarno-Hatta. Terima kasih rekan-rekan, selamat bertugas kembali. Pemirsa, insiden pencoblosan surat suara pemilih di Taiwan yang lebih awal dari jadwal resmi ternyata memicu perbedaan sikap antara Komisi Pemilihan Umum KPU RI dan Badan Pengawasan Pemilu Bawaslu RI. Meski dilarang Bawaslu, KPU RI tetap menganggap surat suara tersebut sebagai surat suara rusak dan mengabaikan rekomendasi Bawaslu agar tidak dilakukan pengiriman surat suara ulang. Video viral ini memperlihatkan sejumlah warga negara Indonesia di Taiwan yang telah mencoblos surat suara untuk pemilu 2024. Para pemilih di Taipei ini ternyata telah mendapat surat suara yang dikirim lebih awal dari jadwal. Padahal seharusnya pencoblosan suara lewat pos baru akan bisa dimulai pada 13 Januari 2024 mendatang. Ketua Komisi Pemilihan Umum KPU Hashim Asyari mengaku terdapat kelalaian yang dilakukan Panitia Pemilihan Luar Negeri atau PPLN yang mengirimkan 31.276 lebih awal dari jadwal yang seharusnya. Untuk mengoreksi kesalahan ini, KPU menyatakan bahwa surat suara yang dikirimkan terlebih dahulu tersebut sebagai surat suara rusak dan surat suara baru akan dikirim ulang. Ketika 31.276 lembar surat suara pemilu presiden dan 31.279 surat suara untuk pemilu anggota DPR sudah dikirim secara bergelombang 18 Desember dan 25 Desember 2023 dan kemungkinan sudah mulai diterima untuk pemilih, padahal dikirimkan tidak sesuai dengan jadwal yang ditentukan, itu kita nyatakan surat suara rusak. Namun menurut Badan Pengawas Pemilu Bawaslu RI, KPU RI tidak boleh memperhitungkan surat suara tersebut sebagai surat suara rusak. KPU tidak disarankan untuk melakukan pengiriman ulang surat suara. Kita saran perbaikannya demikian. Kalau KPU tidak menerima saran perbaikan tidak masalah. Terserah KPU kan. Nah, tapi potensi itu kita sudah ingatkan. Kami sebagai lembaga pengawas sudah mengingatkan tugas dan fungsi kami sebagai lembaga pengawas bahwa akan terjadi potensi permasalahan yang lebih besar lagi jika ini dianggap sebagai surat suara rusak. Apa dasar hukum kemudian menyatakan surat suara ini rusak?
Karena ada potensi yang lebih besar lagi. Potensi besar ini kecurangan. Pidana maksudnya. Orang memilih lebih dari 2 kali. Kalau itu kemudian bisa jadi PSU dong, pemungutan suara ulang. Dan itu sangat kita tidak harapkan. Meski sudah dilarang Bawaslu, KPU RI tetap mengabaikan rekomendasi tersebut dan akan tetap melakukan pengiriman ulang surat suara. Ini PPLN-nya adalah PPLN yang dilantik oleh KPU, merupakan jajaran KPU. Maka mekanisme penyelesaiannya itu ada di peraturan KPU kami. Untuk ini kan dugaan ya Mbak, maka seberapa jauh, seberapa fatal, bagaimana bentuknya, kenapa demikian, itu harus ditelusuri nanti oleh teman-teman SDM dan pengawasan internal Komisi Pemilihan Umum. Meski pemilu 2024 baru akan dilakukan pada 14 Februari 2024, aturan KPU memungkinkan bahwa pencoblosan di luar negeri dilakukan lebih awal. Pencoblosan awal ini ditujukan pada pemilih yang tidak bisa datang ke TPS dan menyampaikan suaranya lewat pos. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Apa Kabar Indonesia Malam bersama saya dan juga Caca Anissa. Betul Caca? Ya, Agita, ini tampaknya kita harus menutup Apa Kabar Indonesia Malam untuk hari ini. Tapi pemirsa, sesaat lagi Anda dapat menyaksikan One on One yang merupakan wawancara Tisa Noveni dengan Sudirman Said yang merupakan wakil kapten tim Anies Muhaimin. Sesaat lagi Anda sudah bisa menyaksikan. Tapi saya Caca Anissa. Dan saya Agita Mahlika mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam. Sampai jumpa. Sebelum beraktivitas, jangan lupa persiapkan seluruh peralatan yang perlu dibawa. Salah satunya air mineral untuk memenuhi kecukupan cairan tubuh untuk dapat menjaga produktivitas kita. Di setiap perjalanan ke kantor, aku nggak pernah lupa air mineral di dalam tas aku. Dengan kemasan terproteksi seperti ini, aku nggak usah khawatir karena ini higienis dan bebas dari pemalsuan. Le Mineral dilengkapi dengan 3 proteksi berlapis, segel di kemasan tutupnya, ring pengaman, dan botol yang keras sebelum dibuka. Le Mineral rasanya lebih segar karena mengandung mineral esensial, jadi jangan lupa minum Le Mineral setiap hari. Rasanya nggak bikin enak. Baru saja menyaksikan Apa Kabar Indonesia Malam, didukung oleh Morinaga Mori Grow.